Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang sampai pada hari ini masih mencurahkan segala kerahmanan dan kerohimannya. Di antara bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah diberikannya limpahan hidayah, keimanan, dan keberislaman. Sehingga mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, termasuk kita yang pada kesempatan yang berbahagia ini bisa mengikuti kajian pada malam hari ini. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Malam hari ini adalah malam yang ke-21 di bulan Ramadan, yang kebanyakan umat Islam kemudian menjadikan malam ini sebagai malam likuran karena masuk pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga biasanya ketika masuk pada 10 hari terakhir, lebih-lebih kalau pada malam ganjil, banyak di antara umat Islam yang kemudian meningkatkan aktivitas ibadahnya, khususnya di masjid. Kan tapi karena pada saat ini dalam kondisi pandemi wabah COVID-19 yang masih belum reda, sehingga mari kita tingkatkan ibadah kita di rumah kita masing-masing, sehingga mudah-mudahan di 10 hari terakhir ketika kita tidak bisa beriktikaf di masjid, ya kita beriktikaf di rumah dengan cara meningkatkan berbagai macam amaliyah ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu-ibu, mari kita kaji surat Al-Qadar yang tadi sudah kami bacakan di Muqaddimah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kalian apa malam kemuliaan itu?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun dan juga malaikat Jibril dengan izin Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengatur segala urusan kehidupan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbitnya fajar. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah, apabila kita baca secara garis besar, apalagi di permulaan surat tadi, tampak bahwa surat Al-Qadar merupakan salah satu surat yang sangat istimewa, sangat penting karena di dalamnya terkandung informasi terkait tentang dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama yaitu informasi terkait awal waktu turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu informasi terkait tentang adanya satu malam yang dirahasiakan kapan terjadinya malam itu, yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan atau malam penentuan, yang kadar kualitasnya sebanding dengan 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan kandungan dari surat Al-Qadar tadi, dua hal tadi, yaitu untuk apa? Perlu kita perhatikan, karena ada hal-hal yang menarik pada tanggal likuran tadi terkait dengan isi surat Al-Qadar ini. Yang pertama yaitu informasi terkait dengan awal waktu turunnya Al-Quran. Pada ayat pertama di surat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar atau malam kemuliaan atau malam penentuan. Dengan demikian, menurut informasi ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, atau kita sering menyebutnya Lailatul Qadar. Di dalam surat lain, yaitu surat Ad-Duhan, ayat yang ketiga, surat ke-44, Allah menyebut malam itu dengan nama malam yang diberkahi, Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kami Allah lah yang memberi peringatan. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Lantas kapan malam Al-Qadar atau malam Mubarakah tadi terjadi? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 disebut malam Al-Qadar ataupun malam Mubarakah tadi, malam ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah, terjadi pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Lantas pada tanggal berapa malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu terjadi?
sampai pada penentuan tanggalnya berapa, Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Hanya saja ada satu isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41, Allah menjelaskan, In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. In kuntum amantum billahi, jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan juga beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaumal Furqan, yang diturunkan pada hari Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan, Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan Yaumal Furqan atau hari Furqan? Sebagai hari bertemunya dua pasukan yang saling berhadapan, yaitu bertemunya pasukan umat Islam dan pasukan kaum musyrikin Quraisy dalam peristiwa Perang Badar. Nah, dalam catatan para sejarawan Muslim dan juga para ahli sejarah Al-Quran menyebutkan bahwa peristiwa Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah, kalangan ahli sejarah Al-Quran, para ulama Al-Quran, ahli ulumul Quran, kemudian menyepakati bahwa Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang kemudian hari itu sebenarnya dikenal dengan nama Lailatul Qadar. Cuma tahun terjadinya peristiwa itu terjadi pada tahun awal kenabian, tidak bersamaan dengan tahun terjadinya peristiwa Perang Badar. Jadi cuma harinya atau tanggalnya saja yang sama. Nah, peristiwa awal turunnya Al-Quran itu kemudian di kalangan umat Islam, termasuk pada masa sekarang, lebih populer dengan nama Nuzulul Quran, bukan Lailatul Qadar. Padahal di dalam surat Al-Qadar tadi, malam pertama kali Al-Quran turun itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dampak dari populernya nama tersebut, maka keberadaan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar sebagai malam awal turunnya Al-Quran menjadi kurang dikenal. Padahal jika diruntut berdasarkan ayat-ayat tadi, dapat dipahami bahwa jika malam nuzulul Quran itu terjadi di malam Al-Qadar, malam Mubarak pada bulan Ramadan. Dengan demikian, secara historis, ya sekali lagi ini secara historis, sebenarnya waktu terjadinya malam Qadar atau Lailatul Qadar itu sudah jelas. Menurut kesepakatan ulama sejarah Al-Quran, kalangan ahli ulumul Quran menyepakati tadi itu terjadinya Lailatul Qadar itu adalah pada tanggal 17 Ramadan, yang kemudian lebih populer disebut sebagai Nuzulul Quran. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hanya saja yang perlu dipahami adalah bahwa pertama, malam Al-Qadar tersebut adalah malam yang berkaitan dengan awal turunnya Al-Quran. Jadi sekali lagi, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu pada dasarnya adalah malam yang berkaitan dengan awal turunnya Al-Quran. Seperti yang disebut di dalam surat Al-Qadar tadi, ayat pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada penjelasan yang qat'i, penjelasan yang jelas
dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait dengan tanggal peristiwa malam Al-Qadar. Tanggal 17 Ramadan yang kemudian tadi dikenal dengan Nuzulul Quran, yang menurut surat Al-Qadar sebenarnya adalah terjadi pada malam Lailatul Qadar, itu hanyalah ijtihad kalangan ulama sejarah Al-Quran yang sebenarnya tidak satu kata. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwasanya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Ada yang menyebut tanggal 25 Ramadan. Dan juga ada yang menyebut tanggal 27 Ramadan. Cuma sekali lagi, jumhur ahli ulumul Quran dari sejarah itu lebih menyepakati terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Mengapa? Karena isyarat dari surat Al-Anfal tadi, yaumal taqal jam'an. Apalagi bahwa ibu-ibu di dalam hadis Nabi SAW terkait dengan waktu terjadinya nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang terjadi pada malam Al-Qadar tadi itu justru dirahasiakan. Karena Nabi SAW sendiri juga lupa kapan terjadinya, tanggal berapa terjadinya peristiwa itu. Nabi SAW hanya memberi ancer-ancer, memberi tanda atau memberi perkiraan, yaitu terjadi di malam-malam ganjil akhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Misalkan dalam hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Hadis rawahu Imam Bukhari. Juga ada hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar yang menyampaikan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki yang diberitahu Lailatul Qadar dalam mimpinya. Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatal qadri fil manami fil sab'il awakhiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatta'at fis sab'il awakhiri faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Rasulullah kemudian bersabda, saya melihat mimpi kalian bertepatan dengan malam 7 terakhir di bulan Ramadan. Barang siapa yang mencarinya, maka carilah ia pada malam 7 terakhir. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dikarenakan adanya rahasia dan isyarat tanggal terjadinya malam Al-Qadar, itulah yang kemudian memunculkan rasa penasaran di kalangan umat Islam untuk mencarinya di akhir bulan Ramadan. Apalagi dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ya, pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga umat Islam kemudian berlomba-lomba untuk mencari malam itu untuk beribadah. Nah, inilah yang aneh di kalangan umat Islam yang terkait dengan malam Lailatul Qadar itu. Apa yang aneh itu? Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah SAW itu setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan selalu beriktikaf di masjid untuk meningkatkan kualitas ibadahnya dan rasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 10 hari terakhir Rasulullah itu totalitas berada di masjid untuk
bermesraan, berdekatan yang sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak keluar dari masjid, beliau tidak melakukan aktivitas apapun kecuali hanya beribadah kepada Allah. Akan tapi pada masa sekarang, karena adanya rasa penasaran umat Islam untuk mendapatkan malam Al-Qadar tadi, Lailatul Qadar tadi, yang oleh Rasulullah kemudian disebutkan itu terjadi di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan, akhirnya banyak di antara umat Islam yang memilih beriktikaf hanya di tanggal-tanggal ganjil saja di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga kalau tanggal genap tidak beriktikaf. Padahal Rasulullah tidak begitu. Rasulullah 10 hari totalitas, genap ataupun ganjil. Sehingga kalau kita perhatikan di situ sebenarnya antara iktikaf di masjid 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan peristiwa malam Al-Qadar itu tidak ada hubungannya. Jadi jika umat Islam itu beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan secara penuh, sudah tentu ya akan mendapatkan bagian dari malam Al-Qadar itu yang memang terjadi kata Rasulullah tadi di malam-malam ganjil. Tapi kalau hanya berburu malam Al-Qadar, hanya pada malam ganjil-ganjil saja, berarti iktikafnya menjadi tidak seperti iktikafnya Rasulullah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi harusnya kita itu tidak memburu malam Lailatul Qadarnya itu, tapi kita justru bagaimana bisa untuk beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Lantas apa sih sebenarnya malam Al-Qadar itu? Yang di dalam surat Al-Qadar tadi disebut kualitasnya lebih hebat dan lebih baik dari 1000 bulan. Malam Al-Qadar atau tadi disebut malam kemuliaan pada dasarnya adalah malam penentuan. Mengapa? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala membuat ketentuan bagi kehidupan manusia di dunia dan juga besok di akhirat. Apakah pada malam itu pri kehidupan dan pola kehidupan manusia di dunia ini akan diakhiri ataukah diperbaiki? Seperti kita ketahui bahwa pada saat itu ketika Al-Quran itu belum turun, kondisi kehidupan manusia khususnya yang ada di wilayah Arab pada saat itu, baik Mekah, Madinah maupun sekitarnya, dipenuhi dengan kebobrokan spiritual, keberagamaan, kebobrokan moral, dan juga kebobrokan sosial. Kehidupan manusia seakan-akan tidak beraturan, sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di dalam kehidupannya. Di malam Al-Qadar itulah, di malam penentuan itulah, Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk memperbaiki pri kehidupan manusia yang rusak agar menjadi lebih baik. Masyarakat yang saat itu sakit spiritualitas dan moralitasnya akan diobati oleh Allah sehingga menjadi sehat kembali dan menjadi baik. Di malam Al-Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim yang berfungsi sebagai hudal linnas walil muttaqin, yang berfungsi sebagai syifa lima fis sudur, obat yang ada di dalam dada, obatnya hati, sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk,
yang pada saat itu antara yang baik dan buruk dianggap sama, dicampur adukkan. Tapi dengan Al-Quran maka yang baik dibedakan dengan yang buruk, yang benar dibedakan dengan yang salah. Sebagai bayyinah, Al-Quran diturunkan menjadi penjelas dan bahkan sebagai pencerah yang mengeluarkan manusia dari belenggu kejahiliahan, belenggu kegelapan, belenggu kebodohan, menjadi manusia yang berperadaban. Itulah ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan isi kandungan surat Al-Qadar, maka sangat jelas terbaca bahwa konteks malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar adalah terkait dengan momentum turunnya Al-Quran. Hanya saja, karena kita sudah terlanjur diyakinkan bahwa momentum turunnya Al-Quran atau yang kemudian disebut Nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, maka malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar jadi bergeser maknanya sebagai malam turunnya pahala yang berlipat-lipat di satu tanggal ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang diyakini, yang kita yakini turun setiap tahun. Oleh karena itulah kemudian umat Islam berupaya untuk memburu, mencari, mendapatkan malam Al-Qadar itu. Sehingga orang yang mendapatkan malam Al-Qadar itu seakan-akan dia kemudian merasa mendapatkan pulung pahala yang sangat besar, yang sangat istimewa. Tapi tidak tahu bentuknya seperti apa. Dan apakah ada di antara kita itu yang pernah merasakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimatullah. Apa makna bahwa malam Al-Qadar itu kadar dan kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan? Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa malam Al-Qadar itu adalah malam penentuan terkait dengan perbaikan kehidupan manusia. Karena malam itu adalah malam penentuan, maka tentu kualitasnya sangat hebat dan dahsyat. Satu malam itu, yaitu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, malam ketika Allah memutuskan menurunkan Al-Quran untuk menjadi obat dan pencerah kehidupan manusia, kualitasnya lebih dahsyat, lebih hebat daripada masa-masa sebelumnya, di saat manusia masih dibelenggu kejahiliahan, di saat manusia masih berada di dalam kegelapan selama bertahun-tahun, atau lebih dari 1000 bulan, 80 tahun, sebagai batas waktu usia manusia. Manusia yang hidup selama 80 tahun, tapi dalam keadaan jahiliyah, tentu kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang pada malam itu mendapatkan pencerahan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya semalam. Jadi orang yang mendapatkan pencerahan Al-Quran pada satu malam ketika itu dibandingkan dengan orang yang berumur 80 tahun tapi tidak pernah mendapatkan pencerahan Al-Quran, maka tentu kualitas orang tersebut akan berbeda. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, umat Islam selalu disibukkan dengan hanya mengejar malam Al-Qadar untuk beribadah di dalamnya, sehingga melakukan iktikaf tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang totalitas 10 hari di akhir bulan Ramadan. Padahal untuk mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar itu bisa didesain sebenarnya. Bagaimana cara mendesainnya? Beriktikaflah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan secara penuh. Pasti akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Lantas apa yang kemudian dia dilakukan sesudah selesai beriktikaf selama 10 hari?
Bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, karena dia tadi beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan terakhir, maka agar Lailatul Qadar itu betul-betul dia dapatkan sesudah Ramadan selesai, maka akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Lafalkan Al-Quran. Pahami kandungan isi Al-Quran. Dan tentu yang paling penting adalah amalkan isi atau nilai-nilai ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan nilai-nilai ajaran Al-Quran menjadi bagian dari karakter diri kita. Jika umat Islam bisa menjalankan hal itu, maka pahala amal ibadah tidak akan pernah berhenti. Pahala amal ibadah atau perbuatannya akan mengalir terus pada dirinya sampai akhir hayat. Sehingga kehidupannya menjadi lebih baik daripada orang yang berumur 1000 bulan atau bahkan lebih, tapi tidak akrab dengan Al-Quran. Jauh dari Al-Quran, menolak Al-Quran, dan bahkan menentang Al-Quran. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Jadi kalau kita simpulkan, ciri orang yang mendapatkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar di bulan Ramadan pada dasarnya adalah orang yang setelah selesai bulan Ramadan hidupnya semakin akrab dengan Al-Quran, baik secara dohiriyah, secara lahwiyah, maupun secara rohaniyah, dalam bentuk ucapan, sikap, dan bahkan amal perbuatannya, sehingga dia betul-betul menjadi manusia yang Qur'ani. Inilah ciri dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu jangan diibaratkan seperti mendapatkan sebuah pulung keberuntungan pada malam itu. Sehingga kalau mendapatkan pulung keberuntungan itu kemudian seakan-akan ya menjadi orang yang paling hebat. Tapi sesudah merasa mendapatkan malam Lailatul Qadar, besoknya sesudah bulan Ramadan, ya ibadahnya tidak segiat ketika bulan Ramadan. Nah ini namanya ya angan-angan saja kalau demikian. Semu saja itu Lailatul Qadarnya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita kaji terkait dengan hubungan antara malam turunnya Al-Quran, itu malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, dan juga nilai kualitas dari Lailatul Qadar yang sering kita idam-idamkan di setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.